العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويمحي بغي قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن والغرامها وما بطل وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يتوب بنا وبالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويقدم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودخل الذاكرين رضي الله عنه وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه فائدة نفيسة في بيان صلاة التسبيح وفضيلتها. Ini suatu faidah yang amat baik ya situ. Ingat sini kita minggu semalam kita sambungin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kawal lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Telah berkata si pengarang kita, faidatun nafisatun fi bayani salati tasbih wa fadilatiha. Ini suatu faidah yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita sekarang ini masuk sudah belajar sembahyang sunat tasbih. Kelebihannya yang sangat luar biasa banyaknya. Mudah kalau kita mengamalkanlah. Amin Allahumma. Dan kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada dua riwayat, artinya dua macam tata cara kita. Riwayat yang pertama yaitu hendaklah Yazidin engkau sembahyang 4 rakaat. Ini riwayat yang pertama. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam. Nah, dengan 1 salam juga demikian Yazidin takbirnya. Nah, ini belajar kita 4 rakaat. Berarti kata itu tahiyat awal. Yang dibuat di tahiyat awal. Ya. Nah, usolli sunat tasbih, usolli salat tasbih 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Nah ini sahajaku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah ini ya, ini niatnya nih, usolli itu lafaznya. Nah jadi kita ingatkan di dalam Allahu Akbar aku sembahyang sunat tasbih. Itu aja 4 rakaat. Sunat karena Allah Ta'ala. Nah, ini siang disuruh 4 rakaat. Nah bagus tuh menurut Imam Ghazali. Dan jikalau engkau sembahyang pada malam hari ya sini,
Maka engkau berbuat 4 rakaat itu dengan 2 kali salam. Ini yang biasa, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dan tiap-tiap 2 rakaat itu sekali salam. Dan takbirnya usolli salat tasbih raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Ya kan? Saja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, di dalam Allah Akbar itulah aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat. Itu aja deh, nyamannya lah. Bisa aja bang, sudah kita ini ya. Ada gampangan luar biasa, kita fadilahnya ada dibacakan sini. Keutamaan orang yang sembahyang tasbih. Tasbih ini yaitu memuji Allah Subhanallah. Ada gampangan. Nilainya di sisi Allah. Kita seorang hamba ini, nah ini yang sebujur-bujurnya hamba, ya kayak kita. Beribadah kita hidup ini memuji Allah. Jadi Allah Ta'ala larang benar menghargainya. Makanya jadi hendaklah engkau baca kemudian takbiratul ihram itu doa iftitah. Nah ini yang masyhur di sini, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Wajah tu, nah itu jinnya bertasbih, jangan wajah tu. Wajah tu, wajhiya. Nah itu kata-kata. Yang bisa dijin wajah tu wajhiya, ada mau. Jadi wajah tu wajhiya, mati pulang. Wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh. Halifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Jangan juga terpandang kira wa ma'ana minal muslimin. Nah apa itu Tuhannya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. 2 riwayat itu. Bisa wa alul muslimin, bisa wa ana minal muslimin. Nah itu doa iftitah. Nah, pembukaan. Imam itu jasidin apa? Atau engkau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk. Nah ini iftitah juga. Punya kata 2 iftitah. Tadi jasidin baca ini bisa. Tapi kita sudah rajin kebiasaan 2 iftitah itu bangun ya. Nah, hendak baca ini bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kemudian disidin maka engkau baca Fatihah, ya kan, dan surah. Dan yang terlebih aula, artinya yang bagus dah, bahwa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surah Yasin. Nah panjang apa? Nah ini ada yang pertama tadi baca surah aja jadi barang aja. Nah kalau Allah ahad ya asal jangan dibagi 2, tak boleh dari mana ya Pak. Kalau Allah bagi 2, surah Yasin ya jadi. Dan pada rakaat yang kedua suratul Waqiah. Berkitab tahu aja berquran. Ini hatinya. Tahu aja nah. Dia kada bergerak dari mana. Tangan sedikitnya aja kada berapa. Asal jangan lawan siku-siku bergerak jangan. Nah, ini kan diberikan kan kita ada boleh menggerak banyak bisa batal. Kita Imam Syafi'i ada boleh, tapi tata cara itu ada. Nah jadi ini aja nama nih mana dalam pada dengan siku ini bertemu oleh nomu jangan dan pada rakaat yang ketiga suratul Dukhan. Bahwa ini dibacakan oleh imam bisa pulihkan makmum. Nah, ya kan. Ini ada terbiasa benar itu ya. Luar biasa lah. Dan pada rakaat yang keempat di sini tabarakalladzi bi yadihi mulk. Ya surah Al-Mulk. Panjang. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada itu wadduha. Nah ini yang kebiasaan kita lah. Dan pada rakaat yang kedua alam nasyrah. Nah ini kebiasaan yang pertama.
Ada yang pertama tadi pendapat kebarang aja ayatnya. Yang kedua ini tadi ya surat Al-Dukhan, tabarak Al-Fatil, Yasin lah. Dan itu pendapat yang kedua. Tata cara sidin lah. Hendak mana kita pakai. Yang kebiasaan kita di sini Bang Rajin. Ya kan? Wadduha, rakaat yang kedua itu alam nashrah. Dan pada rakaat yang ketiga inna a'tayna kalau kau tahu. Dan pada rakaat yang keempat idza ja'a nasrullahi wal fath. Atau engkau baca jasidin pada rakaat yang pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, kedua ini. Hanya mana belajar mana kita ambil kita. Nama ambil yang pertama ya barang aja surah. Iya kan. Asal jangan minta paling dia membaca surah atau minta paling kita makruh langkum. Urutan lewat dua alam nasrah kaidah. Ya lah. Wastin wazaitun ya lah. Dan pada rakaat yang kedua wal adiyati dabhal qaumu bi subha ya la ta'ala. Dan pada rakaat yang ketiga idza ja'a nasrullah wal fath. Dan pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Nah, ini bisa aja juga ada di bawah inilah. Atau di sini engkau baca rakaat yang pertama alhaqumut takatsur. Nah, ini yang kebiasaan banyak. Dan pada rakaat yang ketiga, yang kedua wal asr. Ya, wal asr innal insana lafi khusr. Nah, ini kebiasaan nih nah ada kita lagi. Dan pada rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini yang kerancakan kita ini. Sampai yang sunat tasbih ini. Malam nisfu Sya'ban terjelas. Barang setahun sekali barang kita. Ya kawat tuh seminggu sekali, ya kawat sebulan sekali, apalagi mau kawat tiap malam, ya Allah hebat ini, kena ada kebetulannya. Dan rakaat yang keempat, qul huwallahu ahad. Dan segala bacaan ini jasidin yaitu doa yang kemudian daripada takbir tadi dan surah yang kemudian daripada Fatihah. Semuanya hamba nukil daripada risalah karangan talmis Syekh Ahmad Al-Qasasi dalam menyatakan bicara sembahyang tasbih. Nah, kan ada rawinya juga sampai kepada Rasulullah. Jadi nyaman belajar pada bahasa. Mengambil nang ayat bahafal tetap aja ada pelajarannya tadi yang pertama tadi ya kalau jadi baca surah apa aja itu. Nah, ini pentingnya belajar ini. Nyaman lah. Alhamdulillah, syukur kita kalau belajar ini. Apakah lagi nangga ini sudah terbuka ya lah untuk menuntut ilmu, mempertahankan ini nilainya nanti. Tapi larang Tuhan menjujurnya. Khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 butik diisi karamah. Gitu kan. Pina seminggu sekali nangga ini. Alhamdulillah benar. Dan kita diistiqomahkan Allah lah sampai mati. Amin. Allahumma amin. Bagaimana kita menjaganya ya. Beramal ini nyaman aja bang, tapi menjaga amal ini nyaman. Artinya supaya istiqomah. Itu mah ngani. Banyak kena ujiannya macam-macam. Banyak ujiannya. Nah, mudahan kita kawal. Nah, ini nang doa, ini nang larang. Nah, jadi kita banyak ulun gin gantung biar membaca akalnya kan sama aja. Artinya belajar juga tuh. Nah, ulun belajar juga kita sama-sama. Biar ya ulun dia biar. Nah, sama-sama kita diuntung benar. Apa jarsidin lagi lah dan lagi baca olehmu kemudian daripada Fatihah surah apa dan surah itu. Nah, ya kalau tuntung membaca itu tadi jasidin baca jasidin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azimil azim 15 kali. Kemudian maka engkau rokok. Nah, ini langsung itu lah. Jadi Allahu akbar baca apa iftitah ya baca Fatihah baca surah yang tuntung itu hanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kayak itu di sini pendapat yang pertama ya ada kita rajin Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kena ada pendapat simpan.
Ada yang pendapat yang pertama ini Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila sampai tuntung. Lalu berbaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Itu pulang baca surah. Ini surangan dulu kayaknya ya, kalau punya imaman kan ya pulang tak. Nah, tata caranya tak mengiringi imam mohon rajin ya lah. Nanti paham aja kalau dia ini sembahyang surangan nih. Lalu baca surah Fatihah, surah pulang apa nanti kehendaki pendapat yang pertama tadi ya lah. Apakah ya lah paham ya lah. Ini itu hanya tuntung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu 15 kali. Nah ini kata kita kebanyakan Allahu Akbar baca dulu hanya minta. Bedanya tadi kita sama aja kadang sama aja. Kalau ya hendak nangka ini melihat kena anu salah pengaku ya ada. Nah ini belajar. Nah ini untungnya belajar. Gawian itu kada bataan salah. Tapi bila salah tuh tak berarti kan salahnya kan beda. Kada nang ragu-ragu ajin salah ajin kada ya baik kada kan. Ragu ngarannya jadi bagus belajar lah. Kemudian maka engkau i'tidal serta mengucap sami Allahu liman hamidah dan baca olehmu di dalamnya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Wala haula wala quwata illa billahil azimil azim lah berbuatlah. Tak ke bawah kau lah. Tak ke bawah lah. Nang pertama 15 kali berbuat wala haula wala quwata illa billahil azimil azim juga lah. Terpanjang ini bisa aja aja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kepitek. Tajawul azimil azim sempurna ngarannya. Kayak itu ya. Paham aja itulah. Yang penting menggawinya ini. Tapi biar amannya sudah kita menggawi ini nyaman ya. Nyaman. Ini permulaan jangan ngasih mabuk. Ya sudah mulai aja biar serakaat gitu. Menambah pulang. Nah, yang 4 rakaat. 2 rakaat saja. 2 rakaat ya lah. Nah ini nak subhana rabbil rokok ni lah baca olehmu jadi subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Jadi bacaan rokok itu dibaca juga. Hanyar pulang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azimil azim 10 kali. Kemudian maka engkau i'tidal sedang mengucap sami Allah liman hamidah ya kan. Dan baca olehmu di dalamnya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azimil azim 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yasin serta mengucap di dalam sujud itu subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali dan baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azimil azim 10 kali. Kemudian maka engkau duduk antara 2 sujud serta baca ulumi Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca ulihmu jasidin di dalamnya tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azimil azim 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azimil azim 10 kali. Kemudian maka engkau duduk istirahat dan baca olehmu di dalamnya. Nah ini ada duduk istirahat. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada kita kada kalau duduk istirahat itu langsung. Nah ini pendapat yang pertama, pendapat anu ada kita di situ ambilannya kayak itu. Kalau hendak mencoba yang ini bisa kayak itu. Inilah rakaat yang pertama dan terhimpun tasbih pada rakaat yang pertama ini 75 tasbih. Nah, kemudian maka ya bangkit engkau pada rakaat yang kedua maka perbuat olehmu seperti yang rakaat yang pertama itu juga. Setelah itu engkau duduk tasyahud dan baca olehmu di dalam tasyahud tadi subhanallah walhamdulillah. Kita 4 di tasyahud ada kita kan kalau ada kita langsung salam aja. Ada ini
kan baca. Oh, hanya salam udah. Enggak. Nah, ada kita yang tadi pena ada pembicaraan. Ada di sini kan tasyahud. Dan baca olehmu di dalamnya tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azimil azim 10 kali. Kemudian maka engkau baca tasyahud hingga akhirnya. Setelah itu maka engkau memberi salam. Ya kan? Baca ini dulu, yang baca tasyahud. Nah, lalu salam. Kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu 2 ya sudah. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud dan 2 salam. Nah, ya kan 4 rakaat kalau dah. Nah, 2 kali salam. Dan jikalau engkau kehendak 1 salam, nah ini 1 salam aja nih. Nah, 1 tasyahud, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit kepada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbihnya seperti yang tersebut itu. Maka lalu baca tasyahud, maka lalu Jasidin memberi salam. Kayak tadi. Ya, ada tambahannya sih. Dan lalu memberi salam, maka jadilah terhimpun tasbih di dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Dan barang siapa lupa misalnya akan membaca tasbih, ini bisa jauh kita kelupaan ya kan. Nah, maka Jasidin tempatnya maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudian supaya genap bilangan itu 300 tasbihnya. Nah, boleh jadi kalau di rukun nah kita angkohnya apa tertinggal nang rukun barang subhanallah azim wa bihamdi tak sami Allah liman hamidah ya kan ini sami Allah liman hamidah tuh tambah yang di rukun nang akan datang Allah nyaman ya Allah. Nah, kan kita baru bisa ada tertinggal ya kan. Nah, jadi rukun nang akan datang tuh di situ tambahin bakasnya 10 jadi 20 menambal nanti tinggalan aja nan paham lah nan andakannya tuh ini bisa jual kalau kita ditinggal aja kasihkan muka khusyuan misalnya kan nyaman lah belajar Jasidin lah membaca tasbih dia lupa maka pada tempat ya ma'andak tadi hendaklah diperdapatkan Jasidin pada rukun yang kemudian ya lah yang kemudian ketinggalan tadi mbah rokok kan sami Allah liman hamidah lah di situ kita baca juga kayak itu bakasnya 10 tertinggal tadi jadi 20 di situ menambal ketinggalan tadi supaya Jasidin bilangan tadi genap 300 tasbihnya. Inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda bagi makmumnya ya bagi pamannya Sayyidina Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah ini hadisnya apa jar Rasulullah ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in ija anta fa'altahu ghafarallahu laka dhanbak wa awwala wa akhirahu qadimu haditha khata wa amdahu sirrahu wa alaniyah saghirahu wa kabirahu tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم ترفع فتقول أو أنت راكع 10 مرات ثم ترفع رأسك من ركوع فتقولها قائما 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها جالسا 10 ثم تسجد الثانية فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 فذلك 75 تسبيحا في ركعات تفعل ذلك في 4 ركعات. Nah ya kan إن استطعت وأن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي أمورك مرة. Ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada gampangan kan, paham aja itu artinya lah. Ya nang kejelasan nang tadi juga.
Jadi Rasulullah. Kita ulangi ngaji itu dulu lah. Ini kita terangkan benar aja. Kita membaca Mahaul Allah Guru Sekumpul ulama. Ini maksud Rasulullah. Tapi bila kita tuh kada kawa menggawi dina pilih kau tiap-tiap hari di sini, maka hendaklah kita gawi itu seminggu sekali. Kada kawa pulang dari Rasulullah seminggu sekali, sebulan sekali barang. Kada kawa sebulan sekali, setahun sekali barang. Nah, ini yang sangat muhim. Artinya amalan ini yang sangat penting. Nah, ada gampangan dianjurkan sama sekali. Lamun kada kawa jasidin setahun sekali, seumur hidup sekali barang. Nah, ini yang sangat penting artinya. Ada kita alhamdulillah lah. Rajin kebiasaan disuruh sahabat ya lah. Untung benar. Bukan lagi kalau kita bagaimana tenang seorang. Nah, kerja itu dulu lah. Tinggal segini insya Allah minggunya akan datang kita sambung. Tapi perayaan minggu ini yang akan dihadapi perayaan. Nah, jadi kita mengambil tabarruk Mahaul Abah Guru Sekumpul. Nah, mudah-mudahan berkat kita ini Mahaul Sidin, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Mudah dapat keberkahan. Nah.